Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ramadan Pak Fajar, episode ke-12. Oke ya. Kita sekarang lanjut akan membahas tentang aktivitas di bulan Ramadan yang akan mendatangkan banyak pahala. Kali ini episodenya membahas tentang aktivitas menjelang tidur. Kemarin kita udah bahas tentang waktu maghrib dan isya, terus waktu sholat taraweh dan sholat witir ya. Sekarang kita bahas tentang aktivitas menjelang tidur. Oke, apa ya? Melakukan tadarus Al-Quran. Nah, jadi sebelum tidur sempetin membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Wah, artinya sering banget melakukan kebaikan. Angin bertiup kan nggak berhenti berhenti ya. Namanya angin bertiup nggak berhenti berhenti, selalu bergerak tuh angin tuh. Nah, Rasulullah, para sahabat melihat Rasulullah kayak gitu, memperbuat kebaikan bagaikan angin yang bertiup, nggak berhenti berhenti di bulan Ramadan. Dan belum lagi saksi bahasannya, poinnya dari hadis ini adalah Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari ya, setiap malam ya. Jibril menemui Rasulullah setiap malam, berarti Rasulullah belajar membaca Al-Qurannya di malam hari. Belajarnya nggak tanggung-tanggung tuh, ustadznya Jibril. Masya Allah. Langsung malaikat Jibril yang menjadi tutornya, yang menjadi ustadznya. Masya Allah. Selanjutnya adalah jika tidak ada keperluan mendesak pada malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir. Tidak bergadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Sebelum tidur memenuhi adab-adabnya seperti berwudu, membaca doa sebelum tidur, terus membaca ayat kursi, dan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusapkan ke badan yang bisa dijangkau. Tuh sunnahnya tuh ketika mau tidur ya. Nggak ada, jika tidak ada keperluan mendesak. Ini info ini adalah umum di bulan-bulan lain. Ketika di bulan lain, ketika kamu tidak ada kegiatan lain yang bermanfaat, kalau cuma kongko-kongko, ngobrol-ngobrol gitu ya, main game, ya nggak usah lah, mendingan kalian tidur supaya kalian dapat sepertiga malam terakhir. Ada apa di sepertiga malam terakhir? Di situ ada Allah yang turun ke langit dunia mencari mana hambanya yang mohon ampun diampuni, yang hambanya yang berdoa dikabulkan, ya, hambanya yang meminta diijabah tuh. Itu sepertiga malam terakhir. Penting banget tuh waktu-waktu yang kita minta, saatnya kita boleh minta apa aja tuh di sepertiga malam terakhir. Makanya dianjurkan kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, silakan tidur lebih awal gitu ya. Jangan begadang, nggak boleh begadang. Kecuali ketika bulan Ramadan mungkin kan kalian abis isya harus sholat taraweh. Ada yang sholat tarawehnya satu malam satu juz. Jadi ketika dia sholat tarawehnya sebulan full 30 juz ya. Tentunya kalau satu juz pasti kan lama ya. Tapi ada juga sholat-sholat yang sedang-sedang lah, yang jam 9 udah selesai. Tapi ada yang habis sholat tarawihnya jam 8 udah selesai. Ada nggak? Ada. Yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah yang mana ya? Tentunya yang kamu sanggup aja, tapi tidak menghilangkan sunnah-sunnah atau tidak menghilangkan pahala dari sholat ya. Apa aja sih yang bisa menghancurkan tuh pahala-pahala sholat? Yang diantaranya ada yang namanya mencuri sholat. Ada tuh orang yang kata Rasulullah, kamu tuh mencuri sholat. Maksudnya gimana? Yaitu orang yang gerakannya belum sempurna tapi udah mulai membaca. Misalnya kamu mau ruku belum sempurna, baru Allah, belum sampai nih rukunya belum sempurna, kamu udah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gitu. Terus belum selesai nih subhana rabbiyal aziminya, kamu sambil bangkat, sambil sami Allah tuh, sami Allahu liman hamidah imamnya. Terus kamu berdiri sambil subhana rabbiyal azimi, masih subhana rabbiyal azimi, masih baca-bacaan ruku, padahal kamu sudah dalam posisi mau sami Allahu liman hamidah. Nah kayak gitu, buru-buru
karena saking buru-burunya. Nah, itu namanya pencuri sholat. Sholatnya terburu-buru, ngebut sholatnya. Hati-hati tuh, itu bisa membatalkan sholat. Begitu juga yang bisa mengurangi pahala sholat atau mungkin membatalkan sholat ketika kamu wudunya nggak bener. Ya Bapak sering lihat sih ya, anak-anak nih murid-murid Bapak kadang kalau wudu ya cipak kecipak-kecipuk doang gitu, cuma asal basah doang, padahal wudu itu kan harus dibasuh kan. Ada orang wudu, Bapak lihat nih murid Bapak wudu, ketika membasuh kaki itu kayak juggling bola, ditendang-tendang gitu, tendang-tendang airnya, tendang-tendang set gitu, sudah gitu kan. Padahal disuruhnya apa? Membasuh itu nih dibasuh, pakai tahu dibasuh Pak, kena pakai sama tangan kamu dibasuh gitu, wajah dibasuh, bukan kalau kaki kamu main bola ditendang gitu. Itu bukan dibasuh ya, itu air tuh dijuggling. Jadi jangan kayak gitu ya. Hati-hati kamu kalau wudunya nggak sah, wudunya salah, nanti sholat kamu juga ikutan salah, karena tidak diterima sholat kecuali kamu wudu dulu. Dan wudu itu ada hak-haknya, kayak tangan, ketika kamu membasuh tangan harus sampai siku kayak gini, kesini nih dibasuh sampai sini, jangan kamu kesini. Ya ampun, masya Allah, gini nih ya sih, salah tapi ya asik, tapi salah, tapi harus sampai sini nih ya. Ketika membasuh wajah juga kan nih, wajah sampai sini dibasuh semuanya, dikasih haknya, jangan cepak. Ya ampun ya, kita harus lebih perhatian sama ibadah kita. Jangan sampai kita udah capek-capek, ibadah kan capek ya, mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu, tapi nggak diterima kan sayang. Tapi kan Pak, yang udah serius juga belum tentu diterima. Ya paling nggak Allah kan tahu kita udah berusaha apa belum, kita udah berusaha memperhatikan wudhu kita apa belum. Kalau wudhunya juga nggak bener, ya gimana? Allah juga kan tahu ketika kita melalaikan wudhu, ketika kita serius walaupun masih salah, Allah tahu, Allah maha mengetahui isi hati ya. Makanya kamu jangan asal-asalan dalam berwudu. Wudunya disempurnakan hak-hak anggota wudu gitu ya. Oke, lanjut ya, kita baca penjelasannya nih. Larangan begadang disebutkan dalam hadis Abi Barzah. Beliau berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan mengobrol setelahnya. Nah, jadi Rasulullah membenci orang yang habis sholat maghrib tidur dulu sambil nunggu Isya. Rasulullah benci tuh sama orang yang kayak gitu. Kamu mau nggak jadi orang yang dibenci Rasulullah? Sedangkan kita tuh mengakunya katanya ayo selawat sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Kamu cinta sama Rasulullah, habis maghrib tidur, cinta kamu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena Rasulullah benci sama orang yang tidur sebelum sholat Isya. Nah, mau nggak kamu jadi orang yang dibenci sama Rasulullah, padahal kamu setiap hari selalu berselawat ya, selalu mengungkapkan rasa cinta kamu kepada Rasulullah. Kamu udah sayang banget gitu sama Rasulullah, sampai-sampai kamu tuh pengen banget dapat syafaatnya, dapat pertolongannya, pengen banget mampir minum di telaganya Nabi Muhammad nanti di akhirat. Tapi Rasulullah benci sama kamu, gimana tuh ya? Ya makanya jangan dikerjain, jangan tidur setelah sholat maghrib atau sebelum sholat Isya nih kamu tidur. Ya nanti Rasulullah benci sama kamu. Terus dalam hadis ini juga dikatakan, dan Rasulullah membenci orang yang ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Maksudnya ngobrol-ngobrol perkara dunia atau perkara-perkara yang sia-sia ya, yang nggak penting gitu. Habis Isya kamu perkara-perkara yang nggak penting menurut Rasulullah itu apa? Itu perkara-perkara dunia yang tidak ada pahalanya. Mungkin kamu gibah, ngomongin orang, ngomongin teman, nonton yang nggak bermanfaat mungkin ya, yang nggak bermanfaat. Tapi kan Pak, hiburan itu bermanfaat. Ada aja alasannya ya. Hiburan itu kan bermanfaat Pak. Ya udahlah. Pokoknya kalau pemahaman kamu yang manfaat dan gak manfaat itu apa gitu ya. Jadi ya kamu kerjain aja sesuai yang kamu pahami. Ya kalau kamu menurut kamu ini gak manfaat ya udah tinggalin aja ya. Tapi kamu harus terus belajar ya tentang apa itu yang bermanfaat, apa itu yang gak bermanfaat. Tapi sementara ini ya kamu kerjakan sesuai yang kamu pahami aja. Kalau menurut kamu
kamu lagi melakukan sesuatu ini, kamu lagi nongkrong sama teman-teman kamu, ketika nongkrong ternyata kerjaannya cuma ngatain orang, ada orang lewat diomongin bajunya, diomongin cara jalannya, ada orang lewat digosip-gosipin, ya itu kan nggak manfaat ya. Udah tinggalin aja lah, tidur aja mendingan, karena Rasulullah seneng tuh kalau orangnya tidur cepet dengan niat nanti sepertiga malam, yaitu jam 2 jam 3 gitu, kamu bangun untuk sholat malam tuh. Rasulullah seneng tuh. Kita lanjut baca ya. Adapun adab-adab ketika akan tidur disebutkan dalam hadis berikut ini dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudunya untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nah, jadi sebelum tidur itu kata Rasulullah, kamu disuruh wudu dengan wudu yang sebelum sholat gitu ya, sama kayak wudu sebelum sholat, kamu berwudu kayak gitu sebelum tidur. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi ini dari yang pertama tadi ya, berwudu. Ketika kamu mau tidur, kamu tuh dianjurkan untuk berwudu ya. Tapi nggak enak Pak, tidurnya antar basah kasurnya, basah bantalnya. Ya makanya sebenarnya wudunya itu yang benar itu nggak sebecek yang biasa kita wudu sih ya. Kita kalau wudu kadang-kadang Bapak suka lihat ada yang becek banget ya. Ketika membasuh rambut aja itu sampai lepek rambutnya, saking banyaknya air yang digunakan. Padahal apa? Padahal Padahal Rasulullah ketika berwudu hanya menggunakan sedikit air. Nah, kamu bisa lihat di YouTube, ya Bapak pernah lihat sih, ada beberapa tutorial wudu dengan irit tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah, yaitu ada yang dari Syekh Ali Jaber, tata cara wudunya tuh, ada yang diajarkan sama Ustadz Adi Hidayat ya, dan ada beberapa ustadz lain yang ada di internet atau di YouTube gitu. Kamu bisa lihat bagaimana cara wudu. Yang Bapak rekomendasi sih kamu bisa lihat dari Ustadz almarhum Syekh Ali Jaber ya. Beliau mengajarkan cara berwudu dengan air yang sedikit, nggak sampai becek kemana-mana gitu. Jadi dengan air yang sedikit kamu bisa sah wudu. Jadi kamu kalaupun mau tidur kamu berwudu, nggak sampai becek banget kasur kamu gitu ya. Atau kalau emang becek kamu bisa elap lah, dielap pakai handuk gitu, boleh kok, boleh. Yang penting kamu berwudu sebelum sebelum tidur. Tapi Pak, saya sering kentut Pak, habis wudu kentut lagi, gimana dong Pak? Ya udahlah, yang penting kamu wudu dulu. Mau nanti kamu udah di tempat tidur kentut lah, mau di tempat tidur kamu pipis ngompol, ya udah yang penting wudu dulu aja ya. Dibiasakan, pembiasaannya itu yang penting ya. Kalau kamu udah terbiasa setiap mau tidur wudu, nanti kamu akan merasa nggak enak kalau nggak wudu lama-lama gitu ya. Kayak kamu tuh waktu masih kecil, tahu nggak sih, kamu tuh waktu masih kecil kalau dipakein celana tuh marah, tahu? Iya bener deh, kebanyakan anak-anak tuh kalau masih kecil dipakein baju, dipakein celana nggak mau, nggak betah. Kenapa sekarang kamu nggak pakai celana, nggak pakai baju, malu? Karena orang tua kamu membiasakan kamu dari kecil dipakein celana, dipakein baju, kayak gitu kan. Jadi kebaikan buat kamu tuh ketika kamu memaksakan sesuatu yang baik. Nah sama nih, ini ada sunnah wudu. Ya jangan alasan ntar kentut Pak, ntar ngompol Pak, ntar apa Pak. Ya yang penting kerjain aja dulu, lakuin aja dulu. Nanti insya Allah kalau udah terbiasa kamu akan merasakan sendiri kebaikannya untuk hidup kamu gitu ya. Dan ada Bapak pernah dengar juga tentang hadis wudu ini. Katanya ketika seorang mau tidur lalu berwudu, maka setiap dia bergerak dalam tidurnya, maka malaikat akan memohonkan ampun atau berdoa untuk dia nih. Setiap kamu bergerak didoain malaikat. Apalagi kalau kamu yang suka tidurnya, kalau waktu tidur palanya di atas, bangun-bangun kepalanya di bawah. Berarti berapa banyak gerakan kamu di dalam tidur tuh. Berarti sebanyak itu juga doa malaikat untuk kamu, memintakan kebaikan untuk kamu. Itu gara-gara wudu doang tuh kan. Ya Masya Allah kan.
Makanya biasakanlah tuh berwudu sebelum tidur. Terus dari Aisyah tadi hadis tentang Rasulullah itu ketika mau tidur mengumpulkan tangannya kayak gini ya. Terus dia membacakan Qul huwallahu ahad 3 kali ditiup. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali ditiup. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali ditiup. Ketika sudah ditiup lalu diusap dari kepala terus ke wajah dan bagian depan dan bagian-bagian tubuh yang terjangkau seperti tangan gitu ya. Kaki, paha gitu yang terjangkau. Rasulullah sering melakukan itu ya. Masya Allah tuh. Buat kalian yang mungkin sering ketindihan, ya ketindihan siapa? Ketindihan mama, ketindihan papa, bukan. Tahu nggak sih kalian sih ada fenomena tidur tuh yang kalau kata orang kita tuh ketindihan. Jadi kayak ditindihin sama makhluk gaib gitu ya. Ditindihin sama hantu. Sampai-sampai kamu sadar tapi kamu nggak bisa ngomong dan kamu nggak bisa bergerak kayak lumpuh sementara gitu. Nah ini solusinya nih ya, dengan kamu membacakan 3 kul ini, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, maka insyaallah setan dan jin tidak akan mendekati kamu. Apalagi ditambah dengan ayat kursi ya. Ayat kursi itu baca dulu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, tetapi aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan dengan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu adalah pendusta, dia itu adalah setan. Nah, nih tentang ayat kursi nih. Jadi dari Abu Hurairah itu pernah disuruh untuk menjaga harta zakat. Nah, ketika menjaga harta zakat di malam hari, Abu Hurairah lihat nih, ada orang yang mencuri makanan harta zakat ini. Barang-barang zakat ini, harta zakat dicuri, tapi ketahuan sama Abu Hurairah. Lalu ditangkap dan dinasihatin katanya. Terus kata si pencuri ini, dia minta maaf tidak akan mengulangi. Nah, udah dibiarkan pergi. Besoknya ketangkap lagi, terus dia beralasan dengan alasan yang sama lagi, dia bilang dia tidak akan mengulangi, lalu dia pergi. Yang ketiga ternyata dia mencuri lagi dan ketahuan lagi. Terus dia si yang ketangkap ini bilang ke Abu Hurairah, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan dapat mendekatimu. Nah, ketika mendengar perkataan ini dari si pencuri nih, Abu Hurairah keesokan harinya menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapati ada pencuri di tempatku, lalu dia berkata begini dan begini. Terus Rasulullah menanggapi ceritanya Abu Hurairah, kata Rasulullah, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Jadi kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan sama pencuri tadi, padahal dia pendusta. Kok Rasulullah tahu dia pendusta? Kata Rasulullah, karena dia itu adalah syaitan bukan manusia. Dia adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia, terus dia mencuri barang makanan yang ada di rumah Abu Hurairah, dan dia mengajarkan sesuatu supaya mencegah dirinya atau bangsanya gitu, sebangsa jin dan setan itu supaya nggak bisa mendekati rumah-rumah orang-orang gitu. Gimana caranya? Kata si setan ini yang membocorkan, yang berkhianat mungkin ya, dia berkhianat sama kaumnya sendiri. Kata si setan yang ketangkap ini, bacalah ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi maka setan tidak bisa mengganggu dia sampai pagi hari. Kata Rasulullah, yang dikatakannya itu benar, padahal dia itu pendusta ya. Kita kan tahu ya, setan itu adalah pendusta, tukang bohong. Makanya kita nggak boleh ke dukun. Kenapa? Karena dukun itu tukang bohong. Walaupun dia ada bisikan, yang nggak bisikinnya juga tukang bohong. Siapa? Setan. Setan itu adalah tukang bohong. Mungkin tapi benar kok Pak, saya pernah ada peramal, benar kejadian. Nah itu kata Rasulullah, setan itu memberi kabar. Ketika memberi kabar, dia hiasi satu kebenaran dengan 99 kebohongan. Ya mungkin ada yang benar, ada berita-berita yang dicuri oleh jin dan setan itu dari langit ya. Ada ketika Allah mentakdirkan sesuatu kan, Allah
berfirman kepada para malaikat. Nah, itu ada setan-setan yang mencuri dengar. Nah, itu ada mungkin dari satu kebenaran yang dikatakan setan, 99-nya nanti adalah kebohongan. Dan nanti kamu misalnya setan benar nih, satu informasi benar, misalnya nih kata setan, kalau kamu kalau mau kaya, kamu harus kerja di sini misalnya. Nah, memang Allah sudah menakdirkan dia akan kaya di situ, tapi tapi setan tambahkan 99 kebohongan. Misalnya kata setan, tapi kamu juga harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus motong inilah, kamu harus nyiapin inilah, kamu harus kembang inilah, kamu harus membunuh ini, kamu harus melakukan itu. Itu kebohongan tuh. Mungkin ada kebenarannya, ada satu kebenarannya, tapi yang aman buat kita, apapun kata setan udah jangan diikutin. Apapun bisikan setan udah jangan didengerin. Makanya wali-wali setan, yaitu para dukun, kata ulama-ulama kita, nggak boleh didengerin kata-katanya. Siapa yang datangnya aja kepada dukun, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, ya. Bukannya 40 hari ke depan, tapi sholat kita 40 hari yang pernah kita lakukan akan gosong, akan jong gitu, akan hilang pahalanya. Saya kan udah ke dukun, berarti saya nggak usah sholat dong 40 hari, percuma saya sholat, orang nggak bakal diterima. Nggak gitu. Yang nggak diterima itu adalah 40 hari yang lalu, yang kita pernah sholat tuh belakang-belakang yang lalu, selama 40 hari jong semua, pahalanya dihapuskan selama 40 hari. Kedepannya kita tetap sholat lah, tetap melakukan sholat. Jangan dengan alasan kan udah nggak diterima jadi nggak usah sholat aja lah. Nah, itu lebih salah lagi tuh. Nah, itu tentang ayat kursi ya. Jadi kamu membaca 3 kul, ditiupkan ke seluruh tubuh, terus membaca ayat kursi, dan setan nggak akan bisa mendatangi atau hinggap atau berdiam diri di rumah kamu tuh. Dari Huzaifah radhiyallahu anha, ia berkata, yang artinya apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya, atau yang terkenal di kita bismika Allahumma ahya wa amut. Ya sama aja ya, tapi di sini diajarinnya Nabi itu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6324, Rasulullah mengucapkannya bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Nah, kalau yang biasa kita ucapkan kan bismika Allahumma ahya wa amut, ya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah, maknanya sama aja sih, cuma kalau mau sesuai sama yang Rasulullah katakan boleh, atau yang biasa kita hafal juga Bapak rasa sih nggak apa-apa, insya Allah ya, sama aja. Jadi Rasulullah kalau mau tidur membaca itu bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, gampang kan, pendek, dan insya Allah berpahala dan bermanfaat buat kita. Oke, udah ya, itu tadi akhir dari pembahasan buku ini. Tapi masih ada satu lagi sih pembahasan nih, yaitu tentang meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan, ya. Ini kita udah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bentar lagi akan berlalu ya, nggak kerasa ya. Beberapa hari yang lalu Bapak baru bercanda di sosmed gitu, dengan mengatakan, wah nggak kerasa ya 29 hari lagi Lebaran. Itu kan padahal masih lama, tapi Bapak bilang nggak kerasa ya 29 hari lagi Lebaran. Nah, sekarang ternyata benar-benar sebentar lagi mau Lebaran. Berlalunya cepet banget gitu ya. Sedangkan kita, ya mungkin Bapak gitu ya, nggak kita ya, mungkin kalian sih udah banyak amalannya. Kalau Bapak kerasanya ya Allah masih kurang banget, baca Qur'annya kurang, mungkin sedekahnya apalagi, ya Allah sedekahnya masih kurang banget. Astaga, semoga Allah beri rezeki untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi, lebih baik lagi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas ini nih, meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan. Ya nggak apa-apa ya, udah agak kelewat kan, bisa ilmunya bisa di save, disimpan untuk tahun depan insya Allah. Dan video-video yang udah kalian saksikan sebelumnya ya bisa kalian praktekkan. Ayo dong dipraktekkan, jangan cuma jadi koleksi di dalam pikiran kalian doang ya. Jangan cuma jadi koleksi pengetahuan, gak ada manfaatnya. Sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya amalan yang kamu tahu, kalau gak dikerjain ya gak jadi pahala juga, gak jadi manfaat juga. Sedikit-sedikitnya ilmu yang kamu tahu, kalau kamu rutin mengerjakannya, insya Allah jadi sebab keridhaan Allah
jadi sebab pahala buat kita, jadi sebab kita menjauh dari neraka, dan jadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Kan pernah ada tuh ya cerita tentang orang yang gak pernah sholat masuk surga. Ada gak? Ada. Siapa tuh? Salah satunya adalah orang yang sudah membunuh 99 orang, ya. Dia sudah membunuh 99 orang. Ini di zamannya bukan zaman agama Nabi Muhammad, tapi agama sebelumnya ya. Jadi dia ada orang yang membunuh 99 orang, dibunuh, lalu dia pengen tobat, bertanya kepada seorang alim, ahli ibadah, bukan ahli ilmu, kepada ahli ibadah. Bertanya dia kepada ahli ibadah. Kalau di Islam mungkin kepada ustadz gitu, tapi dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu, sering ibadah. Ditanya, saya udah membunuh 99 orang, bisakah saya bertobat? Kata orang yang suka ibadah ini, wah, perbuatan kamu sudah sangat kelewatan batas sekali gitu, kamu gak akan diampuni sama Allah. Ditusuk lagi itu si ahli ibadah, mati lagi. Jadilah dia orang yang ke-100, ya, membunuh 100 orang. Lalu dicari lagi tuh sama si pembunuh ini orang untuk dia bertobat. Lalu ketemulah sama ahli ilmu. Ditanya sama ahli ilmu ini, bisakah saya bertobat? Kata si ahli ilmu, karena dia tahu, karena dia punya ilmu, ya, karena ahli ibadah, dia senang ibadah tapi dia nggak tahu ilmunya. Nah, si ahli ilmu, dia punya ilmu, dia juga suka ibadah dan dia punya ilmunya. Kata si ahli ilmu ini, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, segala dosa itu pasti diampuni asal kamu sungguh-sungguh dalam bertobat. Terus gimana caranya saya bertobat? Saya pengen bertobat nih. Kata si ahli ilmu ini, hijrahlah kamu, hijrah beneran, pindah. Artinya mungkin lingkungan kamu itu yang membuat kamu jadi jahat kayak gini, jadi suka membunuh, jadi emosian. Ya kamu carilah ilmu, carilah teman yang baru, carilah lingkungan yang baru yang lebih baik. Kamu pergi ke arah sana, ditunjukkan arahnya. Lalu si orang yang membunuh ini, 99 orang ini, dia berusaha untuk mencapai tempat yang ditunjukkan oleh si ahli ilmu. Lalu dia jalan aja, menyusuri jalan gitu kan. Waktu itu kan belum ada kendaraan kan, berjalan kaki mencari tempat di mana dia mau tobat. Dia baru mau ya ini, baru mau tobat. Lalu di perjalanan qadarullah dia meninggal. Belum sempat ibadah, baru berniat tobat, baru berusaha mencari tobat, mencari ampunannya Allah gitu. Tapi udah keburu meninggal. Turunlah 2 malaikat, lalu malaikat ini berdebat, apakah dia ini masuk neraka atau masuk surga nih. Ya, neraka masuk surga nih. Dibilang masuk neraka tapinya dia udah mau tobat, dibilang masuk surga tapi belum sempat tobat. Ya gimana nih, berdebatlah dia, berebutan nih mau dimasukin surga atau neraka. Lalu turunlah malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, coba diukur jarak dari dia, tempat dia sama jarak ke tempat, dari tempat dia sampai dia meninggal berapa, dari tempat dia meninggal sampai tempat dia mau bertobat itu berapa. Nah, itu ukuran itu yang akan jadi yang akan menjadi penentu dia surga atau neraka. Nah, dalam kata sebagian ulama dikatakan Allah menjadikan jarak antara dia mati sama tempat dia awal, tempat dia sering melakukan kejahatan, itu Allah jadikan tanahnya memanjang. Masya Allah. Jadi jarak antara tempat dia berangkat sampai tempat dia meninggal itu menjadi lebih panjang daripada jarak tempat dia meninggal sampai tempat yang ditujunya itu. Maka si orang yang bertobat ini masuk ke dalam surganya Allah. Ya kan, dia nggak sempat ibadah apapun. Kalau di agama Islam mungkin belum sempat sedekah, belum sempat tobat, belum sempat sholat, belum sempat puasa, tapi dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah ya, jadi kita jangan berputus asa lah. Sebanyak-banyaknya dosa kita, sebanyak-banyak kesalahan kita, jangan berputus asa ya. Sedangkan Fir'aun tuh yang ngaku Tuhan, itu udah sejahat-jahatnya dosa tuh. Ya mungkin setan aja kaget. Setan aja mengakui adanya Tuhan. Fir'aun mengakui jadi Tuhan. Setan kaget tuh sama Fir'aun. Sebrengsek-brengseknya kayak gitu ya, sejelek-jeleknya dosanya Fir'aun, Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Musa dan Harun ya, Allah alam, menyuruh nabinya, kalau nggak salah Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Iya ya, menyuruh nabinya untuk berkata yang baik, mendakwahi si Fir'aun itu ya, mendakwahi Fir'aun ya. Fir'aun apa? Fir'aun kan ya. Mendakwahi Fir'aun untuk bertobat kepada Allah. Tapi dia karena kesombongannya akhirnya dia
nggak mau bertobat, nggak mau insaf. Dia malah mengejar Nabi Musa sampai ketemu Laut Merah. Lalu di Laut Merah Allah suruh Musa memukulkan tongkatnya hingga terbelahlah laut menjadi jalan. Lalu Nabi Musa dan para pengikutnya melewati laut. Sedangkan ketika Fir'aun itu melewati laut, tiba-tiba airnya menutup kembali dan tenggelamlah Fir'aun di dalam kesesatannya. Ada yang mengatakan ketika Fir'aun itu mau tenggelam, dia itu udah, aku percaya sama Tuhannya Musa, aku percaya, tapi malaikat memasukkan lumpur-lumpur dari dasar laut ke dalam mulutnya Fir'aun. Katanya khawatir Allah mengampuni dari dosanya Fir'aun. Allah kan baik banget ya. Orang sejahat Fir'aun yang mungkin malaikat aja udah greget gitu, bisa diampuni itu kalau mendengar permohonannya dari Fir'aun. Tapi Allah alam sih benar atau enggak ceritanya. Intinya orang sekelas Fir'aun aja Allah masih bukakan kesempatan untuk bertobat. Hanya sayangnya Fir'aun gak ambil kesempatan itu. Nah kita yang insya Allah ya kayaknya mudah-mudahan gak sejahat Fir'aun lah ya. Gak sejahat Fir'aun, gak sampai mengaku Tuhan kan kalian kan. Insya Allah ada peluang diampuni dosa-dosa kita, diampuni kesalahan kita gitu ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati pembelajaran kita hari ini, dan kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.